Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari Lamatenggo dengan nomor induk mahasiswa 4414200015 dari kelas A Program Studi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan atau peneliti sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan insentif dari dokter. Jenis kecelakaan yang pertama yaitu ada luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega atau larutan asam pikrat sebanyak 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat sebanyak 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua yaitu kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Setelah itu keringkan dan olesi dengan salep livertrans. Yang ketiga yaitu ada kulit terkena basah kuat. Segera cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian dengan larutan asam asetat sebanyak 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah itu keringkan dan olesi dengan salep livertran. Yang keempat yaitu ada kulit kena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah itu beberapa saat cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertran. Yang kelima yaitu ada kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat sebanyak 1%, kemudian olesi dengan livertran. Yang keenam yaitu ada kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat sebanyak 1%. Yang ketujuh yaitu kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang kedelapan yaitu mata yang terkena asam atau basah. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat sebanyak 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat sebanyak 1%. Jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutkan dengan asam borat sebanyak 1%. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, zat padat atau zat cair dan gas beracun. Jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur, magnesia, dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam suka encer, air jeruk, asam laktat, setelah itu minum susu murni. Senyawa arsen atau laksat yang tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan larutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Jika gelas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu teknik laboratorium. Yang pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman saja tidak dapat melindungi diri Anda sendiri. Ada beberapa asas keselamatan. Yang pertama yaitu hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memanglah sangat menarik. Akan tetapi hal ini mengandung bahaya bagi Anda yang masih dalam taraf belajar. Yang kedua yaitu jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga yaitu lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air dan lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten laboratorium. Yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia itu adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun.
Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas, termometer atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah pihak tangan dengan cukup dekat untuk memperkecilnya pecahnya pipa. Seperti pada gambar 1, silahkan diperhatikan, yaitu menyusupkan pipa gelas ke dalam sumbat. Yang kesembilan yaitu untuk mengincirkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk dan perhatikan pada gambar 2. Jika tidak ada kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Gambar 2 ini yaitu mengincirkan asam sulfat, selalu tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air sambil diaduk. Jangan tuangkan air ke dalam asam. Yang ke-10 yaitu pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu sebab sepatu lebih aman dibandingkan dengan sendal. Yang kedua yaitu ada kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama yaitu daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu yang dimaksud yaitu praktik laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Yang kedua yaitu cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga yaitu tempat sampah, disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahkan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tidak menimbulkan karat pada pipa. Yang keempat itu beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama yaitu baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya akan terjadi kecelakaan. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. Yang ketiga, letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas, piala, labu, atau tabung pereaksi. Yang keempat, jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Yang kelima yaitu dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Jangan mencari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda. Perhatikan pada gambar 3, yaitu cara membuka dan memegang tutup botol larutan. Yang kelima yaitu apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan golakan, misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Yang keenam yaitu gelas piala, labu, dan tabung bereaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur untuk tidak dipanaskan. Alat proselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya secara tiba-tiba. Baik, selanjutnya yaitu ada pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar jika pembakarnya telah sempurna. Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning, yaitu disebut dengan reduksi. Selanjutnya yaitu ada menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lainnya dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi pada sumbat, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar terlebih dahulu. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dalam tahan
Dengan melekatkan ujung jari pada pangkal pipet, biarkan permukaan cairan turun sampai pada garis yang diinginkan. Pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuhnya di ujung pipet pada sisi wadah. Jangan menguncangkan pipet untuk menjatuhkan tetes berakhir. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letaknya kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Golakan atau pembebasan uap secara mendadak karena panas yang terlalu tinggi sering terjadi jika cairan dipanaskan. Hal ini dapat dihindari dengan menaruh benda padat seperti batu didih, pecahan kaca, atau batang pengaduk dalam wadah dan letakkan nyala langsung di bawah benda-benda ini. Tabung reaksi atau tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak pada gambar 4. Selanjutnya yaitu memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama yaitu ada pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja. Untuk mencegah kontaminasi, cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Yang kedua yaitu ada menimbang. Perhatikan gambar 5 ini. Ini adalah sebuah timbangan atau neraca analitik. Cara menggunakannya yaitu selalu jaga kebersihan timbangan analitik dan meja timbang. Kuas pembersih telah disediakan untuk membersihkan tumpahan pada timbangan. Jika tidak yakin bahwa timbangan sudah bersih, konsultasilah kepada penanggung jawab laboratorium. Menggunakan timbangan yang benar, yang pertama itu gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua, gunakan timbang top loading jika menimbang NaOH, pelet, atau asam kuat. Gunakan timbang top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Selanjutnya, gunakan timbang analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan, sebanyak 0,001 gram. Yang kedua yaitu menimbang menggunakan timbang top loading. Hidupkan timbangan atau tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua yaitu letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbang atau lihat catatan di bawah dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objek yang akan ditimbang. Yang ketiga yaitu jika Anda ingin melakukan tarik alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah atau pan di timbangan dan ditunggu hingga angka ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol Enter, biarkan layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Angka yang stabil itulah berat objek yang Anda catat. Keluarkanlah objek beserta alasnya dari timbangan dan dibersihkan. Timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil lalu nolkan kembali timbangannya. Ada juga menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama itu duduklah dengan nyaman di bangku Anda yang tersedia di laboratorium. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Pastikan pintu timbangan analitik tertutup, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Buka pintu timbangan analitik, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara hati-hati. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Jika Anda ingin melakukan TER untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pan timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol TER, biarkan angka di layar stabil menjadi 0,00 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menunjukkan jadi stabil. Bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan dan tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil lalu nolkan kembali timbangannya.
Selanjutnya yaitu ada pemindahan endapan. Yang pertama itu ada penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam dari yang halus sampai yang kasar dari berbagai mutu. Kertas saring dapat dilihat pada gambar 6. Sebelum memasukkan ke dalam corong, sobeklah ujung sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Gambar 6 melipat kertas saring untuk corong alat penyaringan dan ditunjukkan pada gambar 7, endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuangkan cairan pada endapan tersebut. Inilah gambar 7 atau alat penyaringan biasa. Yang pertama itu A, dan penyaringan menggunakan corong Bunsen yaitu yang B. Padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Dalam hal ini, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan yang bisa kita lihat daripada gambar 8. Cara ini disebut dengan dekantansi. Dekantansi itu yaitu pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Caranya itu mengendapkan cairan dan menuangkan cairan atau zat pelarutnya. Selanjutnya adalah pemusingan, yaitu asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantansi. Pemusingan bisa dilihat dari gambar 9 adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Sekian dari saya, itulah pemaparan yang bisa saya jelaskan mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium serta teknik-teknik di laboratorium. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.